Baik, perkenalkan nama saya Franciscus Agustian Sanda dengan NIM 2112061974. Pada video kali ini di sini saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran pada manusia. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi anak-anak. Baik, di sini Bapak mengajar kalian di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, di sini sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Salah satu dari kedua kalian ada yang bisa memberi doa? Baik, silakan. Baik, sebelum kita mulai belajar pada pagi ini, untuk dahulu kita berdoa. Baik, terima kasih kepada Theo yang sudah memimpin doa dalam proses pembelajaran hari ini. Di sini Bapak ingin bertanya, ada yang tidak hadir pada kelas hari ini? Baik, kelas kalian memang luar biasa ya. Nah, di sini Bapak meminta pada kalian silakan jadi Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Siapa yang bisa? Ayo. Ya bisa. Ayo silakan. Sebelum kita memulai proses pembelajaran lebih lanjut. Ayo Pak. Oke. Pak, silakan. Itu kan lanjut ya, silakan. Apa? Ayo. Ya, ayo. Bapak sedikit memberikan pertanyaan. Kalian tahu kita akan belajar apa hari ini? Nah, baik, di sini kita belajar sistem peredaran darah. Nah, saya kasih pertanyaan pada kalian. Bagaimana cara kita memelihara kesehatan jantung? Ayo, salah satu ada yang bisa? Oke, yo, Pak, Jangan merokok, Pak. oke, isi. Oke, baik. Nah, di sini Bapak memberikan materi pada kalian tentang sistem peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah ini, disinilah kita belajar tentang bagaimana cara proses-proses sistem peredaran darah dari mulai dari jantung hingga nanti dia akan langsung masuk ke sistem paru-paru. Nah, di sini Bapak sudah menyediakan media untuk kita pelajari bersama-sama. Di sini ini adalah media yang Bapak tuangkan di dalam mata pelajaran hari ini. Nah, nantinya di sini Bapak akan memberikan kepada kalian materi tersebut. Nanti salah satu maju bagaimana kalian melakukan proses sistem peredaran darah tersebut. Nah, pada ini juga Bapak
akan memberikan salah satu penjelasan mengenai sistem peredaran darah. Oke, baik, di sini Bapak memberikan membagi dua kelompok, Theo sama Yosi, kemudian Lola sama Maria. Nah, di sini nanti kalian mencoba bagaimana cara proses sistem peredaran darah tersebut. Oke, baik, di sini Bapak sedikit menjelaskan kepada kalian tentang materi sistem peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah juga disebut sebagai sistem kardiovaskular, di mana sistem ini adalah bagian dari kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah. Di sini juga tugas utamanya adalah mengedarkan oksigen dari nutrisi ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Nah, di sini nantinya pada proses media mulai darah ini dia mulai dari jantung kemudian lari ke bilik kiri. Nah, pada ini juga selain mengedarkan oksigen dan nutrisi, sistem peredaran darah masih punya beberapa fungsi penting lainnya. Nanti akan kita jelaskan di akhir pembelajaran ini. Nantinya Bapak akan memberikan kesimpulan kepada kalian. Nah, baik, di sini Bapak meminta kepada kalian satu kelompok dulu bagi ke depan untuk mempraktikkan bagaimana cara sistem peredaran darah tersebut berlangsung. Baik, saya minta dua orang terlebih dahulu satu kelompok. Nah, baik, ini adalah alat yang dimana akan kita gunakan untuk sistem peredaran darah. Nah, di sini ini adalah salah satu jantung. Kemudian nantinya jantung tersebut akan berproses ke serambi kiri, kemudian bilik kiri, kemudian dia masuk lagi ke seluruh tubuh. Dia nanti dari seluruh tubuh tersebut dia masuk ke bilik kanan, serambi kanan, maaf. Kemudian dia lari lagi ke bilik kanan dan terakhir dia berlangsung ke paru-paru. Itu merupakan suatu sistem peredaran darah. Baik, di sini kalian berdua silahkan coba mencoba pembelajaran ini bagaimana cara proses berlangsung. Nah, baik, ini merupakan salah satu proses sistem peredaran darah pada manusia. Nah, ini merupakan salah satu aliran tersebut yang dimana di sini dia mulai dari serambi kiri, kemudian bilik kiri, kemudian dia masuk ke serambi bilik kanan, kemudian ke serambi kanan dan dia lari ke paru-paru. Di sini dia yang menampung darah tersebut di paru-paru. Apakah kalian paham? Oke, kalian silakan. Bagaimana cara proses kemudian ini. Kita lakukan apa yang telah Bapak jelaskan tadi. Kalian paham? Oke, baik. Siap. Baik, setelah kita mempelajari proses sistem peredaran darah tersebut, di sini Bapak akan menjelaskan apa sih fungsi-fungsi dari sistem peredaran darah tersebut yang ada yang tadi bilik kiri, kemudian serambi kiri, bilik kanan dan serambi kanan. Nah, yang pertama kita kenal yang ada namanya serambi kiri. Nah, di sini serambi kiri memiliki fungsi yang pertama yaitu untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Kemudian serambi kanan itu berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah.
darah kotor ke paru-paru agar karbon dioksida yang kita hasilkan dapat diganti dengan oksigen melalui pernapasan. Nah, darah kotor yang mengalir melalui serambi kanan akan melewati katup Kris-Kupik untuk bisa sampai di bilik kanan. Inilah tadi proses sistem peredaran darah pada manusia. Nah, baik. Di sini Bapak minta juga kepada kalian apa yang Bapak jelaskan tadi, apakah kalian paham? Oke, baik. Nah, di sini sebelum kita mengakhiri kegiatan proses belajar mengajar kita, Bapak ingin bertanya kepada kalian, apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Kemudian, apakah materi yang kalian pelajari tadi bisa dipahami? Nah, Bapak minta salah satu pada kalian memberikan kesimpulan apa yang telah Bapak sampaikan kepada kalian tadi mengenai sistem peredaran darah. Saya minta kepada kalian tolong jelaskan apa yang Bapak sampaikan. Salah satu atau beberapa pun bisa. Ayo. Bisa. Oke, kalau itu jadi Bapak jelaskan. Nah, dari sistem peredaran darah tadi, fungsi dari sistem peredaran darah itu yang pertama itu membantu stabilitas suhu dan pH tubuh, kemudian yang kedua mempercepat proses pemulihan luka, kemudian yang ketiga mempertahankan fungsi berbagai sistem organ di dalam tubuh, yang keempat mengeluarkan sisa proses metabolisme, contohnya seperti karbon dioksida melalui paru-paru, dan yang terakhir itu menyalurkan berbagai hormon ke seluruh tubuh. Nah, maka dari itu kita sebagai manusia penting harus menjaga suatu kesehatan agar sistem peredaran darah kita lancar dan bisa berkembang dengan baik. Nah, begitulah materi yang Bapak jelaskan kepada kalian semua. Minggu depan kita akan belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Nah, kemudian di sini nantinya setelah selesai materi ini, Bapak memberikan suatu tugas pada kalian yang akan kalian kerjakan dan dikumpulkan pada minggu depan. Kemudian di situ nanti kalian kegiatan bersama kelompok kalian masing-masing. Jadi Bapak harap kalian bisa melakukan tugas tersebut. Nah, di sini Bapak memberikan pesan kepada kalian, kita sebagai manusia harus penting yang dimana kita harus menjaga kesehatan organ agar sistem seluruh tubuh kita bisa berjalan secara lancar dan sehat. Nah, Bapak akhiri kegiatan proses belajar mengajar kita pada hari ini. Salah satu saya minta kepada kalian untuk berdoa. Kalian tadi kan sudah Theo, jadi silakan yang lain. Terima kasih ya kepada kalian sudah bersedia dalam kegiatan proses belajar mengajar pada hari ini. Ya, Bapak akhiri, selamat pagi untuk kita semua. Dari jantung, darah mengalir ke serambi kiri, kemudian dia mengalir lagi ke bilik kiri. Dari bilik kiri dia mengalir. Nah, dari seluruh tubuh pada manusia dia mengalir ke bilik kanan, dan bilik kanan dia langsung mengalir ke serambi kanan. Darah mengalir langsung ke paru-paru, yang dimana disinilah darah menampung pada sistem peredaran darah pada manusia. Beginilah prosesnya.